Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan jasmani dan rohani. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang sedang berpuasa diberikan kekuatan jasmani lahir dan batin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan belajar bersama tentang tajwid ya. Insya Allah dalam bulan ini kita akan membahas kitab tajwid yang diterbitkan oleh Iqra ya. Kitab tajwidnya Iqra, yaitu karangannya Kiai Haji As'ad Humam ya. Ini bukunya seperti ini ya. Nanti kita perlihatkan ini. Jadi itu kitabnya seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita akan bahas kitab ini dengan judul Cara Cepat Belajar Tajwid Praktis ya, oleh Kiai Haji As'ad Humam ya. Ya, langsung saja kita pada pendahuluan ya langsung. Dalam kitab ini dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila, yang artinya warattilil Qur'ana, dan bacalah Al-Qur'an tartila, dengan tartil. Jadi kita diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an, dan bacalah warattilil Qur'ana, dan bacalah Al-Qur'an tartila, dengan tartil atau secara tartil. Tartil di sini maksudnya dalam kitab ini dijelaskan membaguskan bacaan huruf-huruf dengan terang. Jadi tartil itu huruf-huruf yang kita baca itu harus jelas, terang, jadi terdengar dengan jelas. Ini huruf hamzah atau huruf ain ya, jadi harus ada bedanya, harus terang, jelas. Kemudian teratur. Teratur ini sesuai dengan panjang pendeknya. Teratur, rapi. Jedanya itu kalau cepat dalam satu halaman misalnya atau satu surat, ya cepat semua jedanya. Kalau jedanya lambat, ya lambat. Kalau dalam praktek panjang pendeknya misalnya kayak mat-mat tertentu kayak mat jaiz ya, itu kan ada beberapa pilihan. Bisa dibaca 2 ketukan, 4 ketukan, atau 5 ketukan. Nah, kita teratur itu kalau memang kita memilih panjangnya 4 ketukan misalnya pada halaman tersebut, maka semuanya diusahakan 4 ketukan. Jadi bisa rapi gitu, teratur. Sekalipun misalnya kita baca 2 ketukan mat jaiz boleh-boleh saja, tapi kalau kita sudah memilih 4 ketukan, ya nanti di ayat berikutnya ya usahakan 4 ketukan. Sehingga rapi, tartil, teratur gitu. Tidak yang ayat pertama misalnya 4 ketukan, kemudian ayat berikutnya 2 ketukan. Itu nanti nggak rapi, nggak teratur gitu. Jadi supaya bisa teratur, bisa rapi, bisa nyaman didengar ya, itu harus teratur. Termasuk teratur panjang pendeknya, teratur jeda-jedanya itu ya. Jedanya cepat atau lambat itu usahakan teratur sehingga didengarkan nyaman. Kemudian yang dimaksud dengan tartil juga dalam kitab ini dijelaskan tidak terburu-buru ya, itu namanya tartil. Jadi baca Quran itu ya jangan terburu-buru, jadi sewajarnya ya, sewajarnya. Syukur-syukur dibaca, dipahami, diresapi, nah, itu lebih bagus lagi. Kemudian
makna tartil di sini mengenal tempat-tempat wakaf sesuai aturan-aturan tajwid. Jadi ini wakaf apa gitu? Ini wakaf misalnya lazim, berarti kita harus berhenti. Ada wakaf qaf lam, al waqfu aula misalnya. Ya utamanya berhenti. Ya kita berhenti aja karena utamanya berhenti. Kemudian shad lam, al waslu aula. Utamanya terus, ya terus aja. Jadi usahakan sesuai dengan rambu-rambu berhenti atau terusnya gitu. Ya kayak kita naik kendaraan ini lampu merah atau lampu hijau atau kuning gitu. Jadi kalau antum baca pas itu tanda lazim terus diteruskan, ya nanti kacau itu maknanya. Ya kayak kita dalam kendaraan juga kayak gitu. Lampu merah antum terus saja nanti bisa kecelakaan ya, naudzubillah. Nah, itulah. Jadi itu yang dimaksud dengan tartil ya. Kemudian bagaimana hukum belajar ilmu tajwid itu sendiri? Hukumnya ini ada dua ya. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau sudah dilakukan oleh orang ya, sudah ada yang melakukannya, oleh beberapa orang perwakilan sudah cukup. Gimana jatuhnya fardu kifayah ini belajar tajwid? Yaitu mengetahui istilah-istilah dan hukum-hukumnya. Jadi istilah-istilah dalam ilmu tajwid kan banyak, nama-nama mat, ya, hukum-hukumnya apa. Itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian fardu ain. Ya, ini kalau fardu ain ini semuanya terkena ya. Hukumnya membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai praktek ya. Sesuai dengan prakteknya itu sesuai dengan aturan ilmu-ilmu tajwid. Jadi kalau kita belajar tajwidnya, mengetahui istilah-istilahnya itu fardu kifayah. Kalau ada beberapa saja perwakilan dari kaum muslimin yang mempelajari atau di suatu tempat tersebut sudah cukup, kita sudah tidak berdosa. Tapi kalau baca Qur'annya ini fardu ain gitu, ini yang jadi masalah. Artinya mau tidak mau kalau kita tiap hari baca Qur'an ya kita ya harus belajar tajwid. Makanya fardu ain. Walaupun kita tidak hafal istilah-istilahnya, cuman prakteknya itu harus sesuai dengan ilmu-ilmu tajwid. Yaitu kalau ada bimbingan dari seorang guru dan sudah terbiasa dengan membaca tartil, fasih, benar, maka itu bisa gitu. Tapi kalau tidak ada bimbingan ya rasa-rasanya sulit. Dan ya tentu saja kita menguasai praktek ataupun istilah-istilahnya itu lebih baik. Tapi catatan penting ya, ini kalau bagi seorang guru atau ustadz atau ustadzah yang mengajarkan Al-Qur'an itu maka harus menguasai itu istilah-istilahnya, ilmu-ilmunya dalam tajwid ini. Jadi kalau ustadznya tidak menguasai ya resiko apa? Resiko bagi murid-muridnya gitu. Karena nanti kalau tidak menguasai otomatis ilmu yang ditularkan pun ini kadang-kadang nanti kasihan ya, kalau sudah terlanjur salah nanti memperbaikinya itu sulit sekali. Tapi kecuali memang di daerah tersebut minim para pengajar ya. Ya gimana lagi kalau minim ya seada-adanya gitu. Cuman kalau bisa ya ini diusahakan seorang ustadz atau ustadzah pengajar Al-Qur'an itu menguasai ilmu tajwid secara baik sehingga nanti murid-muridnya pun yang dihasilkan itu berkualitas gitu. Itu bisa membaca Al-Qur'an dengan fasih dan tartil. Baiklah. Kemudian kita sebelum membaca Al-Qur'an itu dianjurkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini sesuai
perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta, dan apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendak membaca Al-Qur'an. Fa idza qara'ta, dan apabila engkau hendak membaca apa yang dibaca, yaitu Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an, dan apabila hendak membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, fasta'id, maka berlindunglah, billah, kepada Allah, dengan Allah, minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk. Artinya kita membaca ta'awud ya, yaitu a'udzubillah. Bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Ya, banyak model-model ta'awud. Tapi yang umum a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang umum. Nah, itu penting baca Quran kita awali dengan ta'awud. Kemudian disambung dengan basmalah. Nah, tapi basmalah ini dalam kitab ini dijelaskan kecuali surat At-Taubah ya, tanpa didahului basmalah. Surat-surat yang lain ta'awud, kemudian disambung basmalah. Untuk surat At-Taubah cukup ta'awud saja. Baiklah, gini, mengapa kita baca ta'awud gitu? Padahal kita baca Quran, kok berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu datang ya. Setiap ibadah itu pasti dia datang, baik sholat termasuk baca Quran, dia datang mengganggu. Gangguannya ini macam-macam gitu. Kalau bisa ganggu fisik, misalnya dibikin ngantuk itu, ditiup matanya, ditiup. Baca baru 1 halaman, 1 lembar, mata sudah tidak tahan rasanya, sudah ingin tidur. Itu termasuk gangguan dari setan ketika kita beribadah. Atau kita dibikin tidak tenang lah oleh setan itu, dibikin macam-macam lah, banyak gangguan. Atau yang paling bahaya itu masalah keikhlasan ini. Kalau kita sudah khusyuk, sudah tenang, tapi masih diganggu itu keikhlasannya, dibikin hati kita dibisiki supaya riya ya, supaya sombong, supaya pamer dalam beribadah, termasuk membaca Quran. Makanya kita sebelum membaca Quran itu berlindung kepada Allah, dan itu memang diperintahkan oleh Allah supaya kita itu dalam membaca Quran ini mendapatkan pahala gitu. Yang sampai nanti kita baca Quran, bacaannya bagus, tapi kemudian setan mengganggu keikhlasan kita, dan kemudian hilang sudah keikhlasan itu, akhirnya ya sia-sia saja kita baca itu, karena keikhlasannya tidak karena Allah, diganggu setan dan kalah oleh setan. Kalau kita ta'awud, maka insya Allah bisa mengalahkan setan dalam menggoda kita ya. Baiklah, itulah pembukaan ya, pendahuluan. Ini kita lompati saja ya, langsung sementara cukup. Nanti kita lanjut ke sesi 1 dalam masalah pelajaran 1, yaitu tadi pembukaan atau muqaddimah ilmu tajwid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.